Nah, kita pelajari dari 1 Petrus 2 ini kita bahas satu persatu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya bilang kalau terpilih itu berarti ada sesuatu yang kita miliki yang istimewa di dalam hidup kita. Mungkin kita memang nggak sebaik orang lain, tetapi ada keistimewaannya. Amin. Nah, terus yang kedua, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa? Setiap kita dipanggil, dipilih, ya namanya imam itu membawa orang lain kepada kebenaran, membawa orang lain kepada Tuhan, itu tugasnya imam. Ini bukan cuma tugasnya pendeta atau orang-orang tertentu yang dipanggil pendeta, pastor atau apapun. Tetapi untuk setiap kita, karena di sini dikatakan bangsa, artinya berbicara tentang banyak orang, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Setiap kita dipakai menjadi imamat ini. Nah, imam, artinya imam ini yang berdiri di mimbar ini juga termasuk imam. Kalau suku Lewi dulu ada imam-imam di situ. Ya, termasuk WL, singer, pemain musik itu termasuk imam. Ya, makanya perlu diperhatikan, kita bukan imam bayaran. Artinya apa? Bukan cuma sekedar orang profesional yang tampil show sebentar nanti habis itu selesai gitu, enggak. Karena kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan, menjadi imamnya Tuhan. Artinya sampai selama-lamanya panggilan yang secara khusus kepada kita. Nah, makanya tidak cukup waktu di mimbar saja kita menjadi imam, ya kan? Tapi dimanapun kita berada, posisi kita tetap imam, amin. Tetap membawa hadirat Tuhan dan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan, amin. Nah, bagaimana membawa orang lain kenal Tuhan sedangkan kita sendiri secara pribadi belum mengenal secara jelas, secara pribadi. Nah, terus bagaimana kita akan mengenal dia secara pribadi? Ketemu saja jarang. Bagaimana untuk ketemu Tuhan? Untuk bertemu Tuhan gimana caranya? Ya, sering berdoa. Nah, terus berapa kali sehari kita berdoa? Minimal 3 kali doa makan. Bangun tidur, kadang kalau ingat, kalau tiba-tiba ada sesuatu, HP bunyi langsung loncat aja, lupa doanya, ya kan? Nah, jadi untuk menjadi imam, imamat yang rajani bukan imam yang sembarangan, imamat yang dekat dengan raja di atas segala raja, amin. Namanya imam itu seorang perantara, pengantara dari jemaat kepada Tuhan, menjadi pengantara. Makanya gambarannya Yesus ini menjadi imam Mahdi, imam yang diutus oleh Tuhan, itu menjadi pengantara yang sejati. Gambarannya kan salib seperti ini, yang memulihkan hubungan Bapa dengan manusia, dan yang kesini memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya. Amin. Nah, ini tugasnya imam. Nah, termasuk di sini walaupun WL singer ini pengantara. Jadi nggak main-main berdiri di sini. Pengantara. Jadi membawa jemaat, memberikan perantara kepada Tuhan supaya mendekat kepada Tuhan. Amin. Terus pemain musik jangan bilang cuma pemain musik. Pemain musik pun tetap berpengaruh. Semuanya. Bagaimana membawa hadirat Tuhan? Kalau dia sendiri tidak punya. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena akan disebut apa? Anak-anak Allah. Namanya membawa ini sudah punya atau belum? Sudah. Beda kalau orang yang mencari damai, namanya masih cari damai.
Makanya zaman dulu kan kalau ada lagu qasidah itu, banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Bingung ya, karena katanya banyak yang cinta damai kok perangnya makin ramai. Nah ini karena apa? Cinta damai ini masih mencari. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa itu artinya di dalam dirinya sudah ada, membawa damai. Ya. Nah ini, jadi kalau kita sebagai imam membawa hadirat Tuhan, amin. Membawa hadirat Tuhan itu artinya dalam diri kita sudah sering dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Gitu ya, sudah punya. Nah, terus bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Artinya kudus itu apa? Kudus artinya suci. Ya benar, suci. Tetapi sebenarnya kelasnya lebih lagi daripada suci. Kudus itu artinya dipisahkan, dikonsekrasikan. Kerennya gitu. Dikonsekrasikan itu dipisahkan, dibedakan dengan yang lain, dengan bangsa yang lain itu berbeda. Dikuduskan, bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang berbeda, yang enggak ada duanya. Gitu ya. Nah, makanya firman Tuhan juga mengajar kalau berdoa-doa Bapa kami itu kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan itu artinya nyatakan engkau Allah yang berbeda, engkau Allah yang beda dengan Allah yang lain, ya kan? Nah, engkau bukan Allah yang sama seperti yang dunia punya. Nah ini, jadi menjadi bangsa yang kudus artinya pertama memang disucikan, terus dipisahkan dari bangsa lain, artinya berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, gitu ya. Nah, supaya ini umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita semua ini umat kepunyaannya sendiri. Artinya apa? Kalau namanya umat kepunyaan, kalau kita memiliki barang kesayangan atau peliharaan kesayangan, itu pasti akan selalu dijaga. Amin. Coba apa yang paling berharga dalam hidup kita yang sering kita pegang yang ini? Nah, terutama kayak HP ini, ya kan? Apa yang kita anggap berharga di dunia ini gitu ya? Yang berharga dibanding benda-benda yang lain maksudnya. Ini akan kita lindungi, kita jaga. Ya kan? Tergores dikit, aduh sayang. Apalagi sampai jatuh, rasanya kepalanya yang terbentur itu, padahal yang terbentur HP-nya. Ini pusing kepalanya, ya kan? Ini HP mahal-mahal. Ya kan? Nah, apa yang kita anggap berharga, milik kepunyaan sendiri. Seperti orang kalau punya mobil bagus, mulus gitu ya, tergores dikit aja, ini orang bisa marah-marah. Ya, bisa marah-marah. Nah, ini. Jadi kalau kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi umat kepunyaan Tuhan yang secara pribadi itu barang pribadinya. Ini ada barang umum, dipakai umum, ada barang yang dipakai secara pribadi, itu enggak boleh orang lain pegang. Nah, kalau kita umat kepunyaan Allah sendiri, itu umat yang dimiliki secara pribadi, dipakai secara pribadi. Nah, jadi banyak umat Allah, tetapi ada yang cuma umat biasa, yang normal. Tetapi kita menjadi umat kepunyaan Allah yang dipakai secara pribadi. Amin. Ini yang perlu kita lakukan supaya menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, yang akan dipakai untuk membawa atau memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Oke, kita baca sama-sama ya dari ayat 12, Titus 2 ayat 12 sampai 14.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mendidik kita supaya duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Nah, ia mendidik kita, ini Tuhan sendiri mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa artinya fasik? Fasik ini artinya orang yang tahu tapi tidak mau melakukan. Sudah tahu berbuat baik tapi tidak mau melakukan. Sudah tahu ini yang benar tapi tidak mau lakukan. Terus perkataannya dengan apa yang dilakukan enggak sesuai, itu namanya fasik. Ya, fasik. Nah, jadi ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan apa? Dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita meninggalkan keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu apa? Nah, keinginan duniawi, ya, termasuk keinginan daging. Keinginan daging ini sesuatu yang menyenangkan daging, gitu ya. Jadi kita harus meninggalkan keinginan-keinginan dunia, meninggalkan juga melepaskan semua keinginan-keinginan duniawi ini. Nah, dan supaya kita hidup bijaksana, ya, supaya kita hidup bijaksana. Jadi supaya kita hidupnya bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Hidup yang bijaksana itu artinya, orang bijaksana itu seperti apa sih gambarannya? Namanya bijaksana itu bisa mengatur, mengelola, menguasai sepenuhnya. Ya, bijaksana ini seperti ini. Orang kalau bisa mengatur segala sesuatu, bisa nyetir segala sesuatu, ini artinya seperti dalam diri kita aja lah. Setiap orang kan punya nafsu untuk keinginan mata, ya kan? Biasanya kalau uang sudah mulai banyak, keinginannya pun mulai banyak. Wah, pengen ini. Kita harus bijaksana, ya kan? Terus kita mendengar sesuatu, mendengar entah ini gosip, entah ini benar, kita harus bijaksana menangkapnya. Ini benar atau tidak? Disaring dulu, cari tahu kebenarannya, dan jangan cepat bertindak, ya, jangan terburu-buru. Makanya firman Tuhan juga mengajar, hendaklah kamu cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, mendengarnya harus cepat, jangan kebalik, mendengar lambat gitu, nggak ngerti-ngerti, tetapi yang cepat langsung ngomong, ya kan? Nah, ini kita harus berubah. Jadi untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, yang nantinya akan dipakai, ini pertama harus melepaskan mindsetnya yang lama, pola pikir yang lama. Seperti tadi yang saya sampaikan tentang penglihatan, itu ditudungi oleh sesuatu yang lama. Ceritanya itu dulu terus. Nah, terus kedepannya gimana? Karena yang penting sekarang apa yang harus kamu hadapi, apa yang harus kamu lakukan, ya kan? Apa yang sudah kita persiapkan, itu yang penting. Ya. Kalau berbicaranya dulu, apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Enggak bisa, ya kan? Tetapi yang ada adalah sekarang, gitu ya.
Jadi tanggalkan pemikiran-pemikiran, pola pikir yang lama, kita tanggalkan, kita lepaskan. Harus memiliki pola pikir yang baru yang sesuai dengan Kristus. Amin. Nah, meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana. Nah, termasuk bijaksana ini mengatur segala sesuatu, berbicara pun berbicara yang bijaksana. Bijaksana ini artinya kalau dengar dari ini seperti ini, dengar dari seseorang seperti ini, kita berdiri di tengah-tengahnya, jangan terpengaruh, ya kan? Kita menjadi penengahnya. Terus adil, bisa menentukan secara tepat. Adil itu memilih dan menentukan secara tepat, gitu ya, apa yang harus dilakukan. Terus dan selanjutnya, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah. Namanya beribadah, apakah cukup ibadah yang cuma 2 jam? Dalam waktu seminggu cuma 2 jam, ini enggak cukup sebenarnya. Karena kalau kita lihat, Tuhan memberikan waktu 1 hari itu berapa jam? 1 hari berapa jam? 24 dibagi 3. Diajak belajar matematika ini. 24 bagi 3, 8. Nah, sebenarnya Tuhan sudah kasih waktu. Jadi 24 jam dalam sehari. Ini yang pertama, untuk tidur 8 jam. Itu waktu yang normal, waktu yang cukup untuk istirahat, itu 8 jam. Ya, coba hitung sendiri nanti. Terus waktu kerja itu 8 jam lagi. Waktu kerja, ini biasanya jam kerja orang kantor kan jam 7 sampai jam 4 sore. Ya, kalau di sini mungkin jam 8 mulai, ya jam 5 baru selesai. 8 jam. Terus kecuali ada lemburan, ya kan. Kalau pengen hasil lebih ya lemburan. Tapi waktu yang diberikan untuk kerja ini sudah ada semua. Tuhan itu sudah atur sedemikian. Nah, terus yang 8 jam untuk apa? Kan yang 8 jam untuk tidur, istirahat, 8 jam untuk kerja, yang 8 jam lagi untuk bengong. Ngapain biasanya? Kalau ada waktu senggang itu ngapain? Ke mall? Shopping? Nah, sebenarnya yang 8 jam ini untuk ibadah. Nah, apakah ibadah ini terus harus nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan terus gitu? Enggak juga. Namanya beribadah itu melakukan, memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan? Apa yang bisa kita beri dalam waktu 24 jam yang 8 jam ini? Nah, jadi namanya ibadah, ini ada yang dikatakan ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda tua, miskin, memperhatikan mereka. Nah, makanya kita harus ingat juga ada perhatian ke, misalnya ada anak-anak yatim piatu apa, kalau kita tahu, kita lihat, jangan tutup mata untuk menolong mereka. Amin. Nah, ini karena ini termasuk di dalam ibadah yang berkenan, itu ya. Nah, jadi tentang ibadah, terus berdoa, makanya ada menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran, ini artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas. Dimanapun, nggak harus di gereja, tapi dimanapun kita bisa. Seperti naik motor, tetapi hati kita kok pengen nyembah gitu. Tiba-tiba dilawat Tuhan. Jangan malu kalau sampai mencucurkan air mata, itu karena hadirat Tuhan ada di mana-mana. Amin. Saya sering ngalami gitu, naik motor nyanyi-nyanyi, tiba-tiba meneteskan air mata. Bahkan saya ini cuma lihat, waktu itu lihat ada anak-anak pang, tahu anak pang?
bukan anak pengkolan ya, anak pang. Anak pang ini yang biasanya rambutnya moha gitu kan, yang naik ke atas ini. Nah ini jadi bukan dari apa yang kita punyai, tetapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita raih. Amin. Nah, justru kebahagiaan sejati ini ternyata ketika kita mau berbagi kebahagiaan dengan orang. Nah, ini makanya saya pernah protes di satu gereja yang pernah saya ikuti. Hari Natal ini dibikin piknik. Ya, piknik. Terus saya tanya, nanti ada ibadahnya enggak? Oh, enggak ada Pak, ini piknik saja Pak. Pokoknya main-main. Loh, Natal ini acaranya siapa sebenarnya? Hari kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang lahir, Tuhan Yesus yang ulang tahun, kenapa kita yang senang-senang sih? Seharusnya itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Setidaknya kalau kita piknik, bikinlah ibadah padang sebentar aja kok. Kenapa mengutamakan kesenangannya sendiri? Akhirnya, oh iya. Nah, saya ingatkan, saya protes ke ini. Nah, jadi namanya ibadah ini penting. Amin. Nah, jadi untuk bahagia, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Bahagia itu nanti akan muncul sendiri, ada sukacita tersendiri. Amin. Nah, terus dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Pernyataan kemuliaan Allah itu sangat dahsyat, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan harta benda. Tuhan akan nyatakan hal yang dahsyat. Nah, berapa hari ini saya mendoakan dukun ya, dukun ini mau bertobat itu. Nah, waktu itu kami masih pertemuan jarak jauh lewat udara ya kan, doa pelepasan. Nah, terus kemarin istrinya datang ke rumah, dia bilang, sudah ini saya serahkan. Waktu kamu doa tumpang tangan, itu memang langsung sembuh katanya. Jadi tadinya nggak bisa tidur, ketika kita doa dan tumpang tangan, itu langsung bisa tidur. Terus yang kedua itu, waduh itu sakit semua tuh. Terasa sakit ketika kita datang doa sebentar, dan bahkan ada yang lihat itu sampai di video sama orang itu, dilihat terus terjadi kesembuhan. Makanya begitu lihat ini, kemarin istrinya datang ke saya, sekarang saya serahkan. Kalau memang ada yang perlu dilepas, kita lepaskan, termasuk keris, jimat-jimat mau diserahkan semuanya. Amin. Itu menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Orang yang tadinya diselubungi kuasa kegelapan, pada saat ini menyerahkan dirinya. Ya, walaupun nanti enggak langsung ke gereja, tapi paling tidak dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Nah, ini langsung mau diserahkan semuanya, mau pelepasan secara tuntas. Nah, ini makanya sampai kadang-kadang untuk menghadapi pekerjaan yang besar, kadang tiba-tiba itu rasanya loyo gitu, kayak tenaganya sudah tersedot duluan. Nah, makanya kami perlu bantuan doa dari jemaat, dari tim pendoa untuk lakukan ini. Ya, kita sudah mulai doa pelan-pelan, satu persatu kita rontoki ilmunya itu. Oke ya. Jadi harapan kita sebagai orang percaya adalah intinya di ayat 13 ini, menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Untuk bahagia kita harus lepas dari kejahatan. Seperti tadi, kalau orang masih punya iri, itu nanti akan enggak tenang hidupnya.
Ya kan, lihat orang seneng kita jadi susah, lihat orang sukses kita malah susah, ya kan. Nah, itu yang perlu dihilangkan supaya kita bahagia. Terus bisa belajar untuk ikhlas menerima segala sesuatu, menerima kenyataan yang ada. Nah, ini untuk menjadi bahagia ternyata seperti ini. Ya. Nah, menguduskan diri. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, di rumah banyak awan gelap, artinya pengaruh dari kuasa kegelapan yang membuat tiap hari berantem terus. Mana bisa bahagia seperti